Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yasin Bagdadi Syabani dengan NIM 240905200003. Di sini saya ingin memaparkan terkait laporan praktikum praktik instalasi listrik komersil dengan job instalasi kamar hotel. Di sini untuk tujuan praktikum sendiri, yang pertama menggambarkan single line diagram atau SLD, instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik dan benar. Yang kedua, menggambarkan sistem pengawatan instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan baik dan benar. Yang ketiga, merangkai instalasi penerangan dan tenaga kamar hotel dengan aman, rapi, dan benar. Lalu yang keempat, melakukan pengukuran tahanan isolasi, arus, dan tegangan pada sistem instalasi kamar hotel dengan baik, aman, dan benar. Di sini untuk alat dan bahannya yang digunakan, untuk alat ada satu buah multimeter, satu buah insulation tester, satu buah tang ampere, lalu ada APD satu set, lalu tang kombinasi, tang lancip, tang sekun, tang potong, obeng plasmin besar dan obeng plasmin kecil, lalu ada cutter, kuas, trackpad. Dan untuk bahannya sendiri terdapat satu buah saklar tunggal, satu buah saklar tukar seri, dua buah saklar tukar, satu stop kontak, terus satu saklar RFID, lalu empat buah lampu pijar, satu lampu TL, satu kWh meter satu pas, lalu MCB satu pas 2 ampere dengan dan 4,5 kilo ampere. Terus lalu lasdok, tutup persdus, terus kabel NYA merah, kuning, kuning hijau, merah, biru, kuning hijau cukupnya. Lalu di sini ada job safety analysis, yang dimana job safety analysis yaitu untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan bagaimana upaya pengendaliannya. Nah, di sini untuk melaksanakan praktikumnya di tanggal 14 Maret 2026, untuk lokasinya di lab laboratorium instalasi dan mesin listrik Fakultas Vokasi. Untuk mengidentifikasi masalah dan pengendalinya, pada urutan kerja pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum. Nah, untuk potensi bahayanya bisa tergores benda tajam, lalu kejatuhan benda berat. Untuk pengendaliannya, kita bisa menggunakan alat pelindung diri dan memeriksa komponen apakah layak digunakan. Untuk APD sendiri kan terdiri dari sarung tangan, sepatu safety, helm safety, terus kacamata safety. Lalu yang kedua, langkah kedua itu merangkai komponen serta kabel. Di sini untuk potensi bahayanya bisa tertusuk tembaga kabel. Nah, di sini untuk upaya pengendaliannya menggunakan APD, terutama sarung tangan safety. Untuk langkah kerja selanjutnya mengukur tahanan isolasi. Untuk potensi bahayanya bisa tersetrum arus DC mager jika tersentuh bagian tembaga probe. Untuk pengendalinya kita bisa menggunakan APD seperti sarung tangan ya, terus sama sepatu safety. Lalu perhatikan kondisi alatnya, apakah alat itu dalam kondisi baik atau rusak. Terus lalu gunakan prosedur yang benar, langkah-langkah yang benar. Untuk urutan kerja selanjutnya, pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Nah, untuk potensi bahayanya bisa tersetrum aliran listrik, terus lalu konsleting jika rangkaian salah satu tersentuh sambungan antara fasa dan netral di doradusnya. Untuk upaya pengendaliannya menggunakan ABD. Terus lalu periksa wiring rangkaian dengan multimeter apakah sudah aman dan benar atau belum sebelum dialiri listrik. Untuk urutan yang kelima, pengukuran tegangan maupun arus dengan menggunakan multimeter dan tang ampere. Untuk potensi bahayanya, resiko alat yang digunakan untuk mengukur itu rusak dan MCB bisa trip jika salah dalam menambahkan probe maupun selektor. Lalu untuk pengendaliannya, kita bisa gunakan prosedur pengukuran yang baik dan benar. Pastikan selektor pada alat ukur itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita ukur, misal tegangan ataupun
arus. Misal di 220. Nah, kita harus menempatkan selektornya di atas 220 volt. Begitu. Terus yang langkah selanjutnya membongkar dan merapikan tempat praktikum kembali. Untuk potensi bahayanya tertusuk dan tergores tembaga kabel lalu tersetum aliran listrik. Untuk upaya pengendaliannya gunakan APD. Lalu pastikan sumber sudah dimatikan sebelum membongkar rangkaian tersebut. Lalu di sini ada gambar single line diagramnya, yang mana di sebelum masuk KWH ada MCB, lalu KWH, lalu masuk ke box MCB, lalu ke rangkaiannya. Untuk penjelasannya bisa di gambar pengawatannya ya. Untuk puasanya itu dari sumber PLN masuk ke KWH, masuk MCB terus KWH, lalu keluarannya itu masuk box PHP. Nah, di sini masuk ke MCB lagi. Lalu masuk ke saklar RFID, yang dimana saklar RFID ini saklar seperti menggunakan kartu untuk mengontrol seluruh rangkaian yang ini. Nah, untuk inputnya itu didapat dari MCB masuk ke LI atau line input. Lalu LO line outputnya itu keluar ke rangkaian ini. Di sini masuk ke kotak kontak, terus masuk ke saklar seri, masuk ke saklar tunggal, masuk ke saklar tukar. Nah, yang lalu untuk netralnya di sini masuk ke KWH. Di KWH terdapat nomor 1346. Nah, 1 dan 3 itu untuk satu untuk input basa, 3 keluarannya, 4 untuk input netral, 6 keluarannya. Nah, netralnya nanti ada dihubungkan ke terminal PHB ini, dan groundnya juga dari kotak kontak masuk ke PHB lalu groundkan. Nah, lanjut yang di sini tadi, untuk dari RFID itu terbagi ke kotak-kotak saklar seri, tunggal, dan tukar. Nah, untuk saklar seri sendiri di sini masuk ke C. Lalu L1 outputnya ini dia akan ke lampu ruang santai, yang dimana L1 dan L2 ini. Saat saklar seri 1 ditekan, dia akan menghidupkan lampu TL atau L1. Lalu yang kedua ditekan, dia akan menghidupkan L2, lampu pijar di ruang santai. Lalu yang di saklar tunggal ini itu jika ditekan akan menghidupkan lampu kamar mandi. Saklar tunggal ini untuk mengontrol kamar mandi. Nah, untuk saklar tukar sendiri itu bisa menyala terang dan redup pada saat terang redup. Nah, ini digunakan untuk kamar tidur. Pada saat saklar tukar 1 ditekan, dia akan mengalir ke saklar tukar 2, lalu ke tengah ini, yang dimana akan menyalakan L4 terang dan L5 mati. Lalu saklar tukar 2 ditekan, rangkaian akan berubah menjadi seri, yang dimana outputnya ini atau selektornya ini pindah ke bawah, dan outputnya ini tidak ada tegangan atau tidak terhubung dengan sumber. Terus otomatis listriknya tegangannya lewat sini dan terseri dengan L4, dimana akan menyala redup karena terseri, atau terseri itu tegangannya terbagi menjadi 2 di lampu L4 dan L5, sehingga keduanya menyala tapi redup. Untuk hasil praktikumnya seperti ini. Redup, ini lampu kamar, di sini lampu ruangan, ruang santai, di sini kamar mandi.
violet. Terus di sini ada hasil pengukurannya, di mana titik pengukuran tegangan pada MCB itu didapat 218,5 volt. Lalu di kotak kontak 217, lalu di lampu TL itu 216,6, terus di pada lampu pijar L2 atau di sini lampu ruang santai itu 217 volt. Lalu lampu L3 atau kamar mandi itu 216,4 volt. Ya. Terus lampu pijar L4 saat kondisi terang itu 216 atau 216,7. Lalu saat kondisi redup L4 L5 menyala kondisi redup itu tegangannya terbagi pada L4 itu menjadi 104,8 volt dan di L5 111,6 volt. Nih. Lalu untuk selanjutnya pengukuran tahanan isolasi pada titik fasa netral itu menunjukkan OL. Terus fasa ground itu juga OL, netral ground juga OL. Nah, di mana ini menandakan bahwa tahanan isolasi itu sangat baik atau pada penunjukannya itu overload yang apa yang dimana melebihi atau tidak ada arus yang terbocor gitu. Untuk pengukuran arusnya di sini pada lampu pijar yang terang itu rata-rata di 0,08 ampere. Terus pada lampu pijar redup itu 0,06, terus pada lampu TL itu 0,14. Lalu di sini ada hasil titik penyambungan pada crossdus dan junction box. Di sini pada crossdus sambungannya full ya, junction juga full. Terus di sini crossdus saat kondisi tertutup, di sini dapat tertutup dengan rapat, junction juga dapat tertutup dengan rapat. Lalu untuk analisis dari rangkaian ini, berdasarkan pengukuran listrik pada instalasi kamar hotel ini, distribusi tegangan instalasi dapat menunjukkan stabilitas yang baik dengan sebagian besar titik ukuran berada pada rentang 216 sampai 219 seperti yang terlihat pada MCB itu tadi 218. Ini ya 218, terus kotak kontaknya 217, lampu TL 216, terus lampu pijar 217, lalu lampu L4 kondisi terang 216, lalu saat kondisi redup L4 dan L5 itu 104,8 volt dan 111,6 volt, yang dimana lampu L4 dan L5 itu dapat menyala terang dan redup. Dalam pengujian tahanan isolasi tadi seperti menunjukkan bahwa hasilnya OL ya, atau over limit. Nah ya, over limit yang menandakan bahwa isolasi kabel berada kondisi prima tanpa adanya kebocoran arus, sehingga seluruh instalasi ini dinyatakan aman saat bekerja, tak diberi tegangan. Analisis untuk beban arusnya juga adanya perbedaan di mana lampu pijar itu mengonsumsi arus sebesar 0,08 sedangkan kondisi terang dan kondisi redupnya 0,06. Lalu pada lampu TL itu mengonsumsi sebesar 0,14 ampere. Jadi secara keseluruhan ini praktikum bekerja dengan baik karena seluruh komponen seperti MCB, kotak kontak, saklar-saklar, saklar tukar, saklar seri, saklar RFID itu berfungsi dengan baik. Lalu untuk kendala dan solusinya, di sini saya mengalami kendala pada baut terminal lampu yang sudah usang atau ada yang hilang.
Lalu pada inboards, pada papan itu praktikum itu dipindahkan di papan yang lain. Jadi saya harus memindahkan terlebih dahulu ke tempat semula untuk solusinya memindahkan ya. Untuk solusi yang baru tadi mengganti terminal baut lampu dengan yang baru atau yang lebih bagus. Untuk di sini ada jawaban pertanyaan, bagaimana sih sistem kerja saklar RFID? Nah, untuk sistem kerja saklar RFID sendiri itu menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi gelombang radio kartu yang kita ditancapkan oleh tamu untuk mengaktifkan listrik. Nah, di saat itu kartu dimasukkan ke slot, itu gelombang radio akan mendeteksi kode unik yang terenkripsi akan mengalihkan listrik. Saat kartu dilepas, listrik akan otomatis mati setelah jeda beberapa detik. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan prinsip kerja saklar tukar untuk kamar hotel tersebut. Nah, untuk prinsip kerja saklar tukar yang saya rangkai itu, dia mengontrol lampu kamar tidur, yang dimana saat saklar tukar satu ditekan, itu L4 akan menyala menyala terang, dan L5 itu mati. Lalu untuk saklar 2 ditekan, itu L4 dan L5 menyala, tapi kondisinya redup karena rangkaian yang awalnya paralel atau ke lampu L4 saja itu menjadi seri. Lampu L4 dan L5 itu menjadi seri, di mana tegangannya akan terbagi sehingga lampu L4 dan L5 itu menyalanya redup. Lalu untuk jawaban ketiga, apakah yang terjadi jika penyambungan saklar RFID kebalik? Nah, untuk penyambungan pada saklar RFID terbalik itu saklar itu tidak bekerja dengan aman. Kenapa? Karena semisal yang diputus itu netralnya, itu otomatis fasanya masih mengalir di rangkaiannya seperti ini. Hmm. Nah, di sini toh, jika yang diputus ini itu netralnya, otomatis fasa ini, jika ini terbalik menjadi fasa, itu akan mengalir di rangkaiannya. Jika diputus ini menjadi netral ini ditukar netral, terus ini fasanya, itu rangkaian tidak aman. Atau jika saat perbaikan atau menyentuh ini, itu masih ada tegangannya, jadi nggak aman. Hmm. Terus ya ini loh, beban bisa bertegangan meskipun saklar RFID-nya itu off sehingga berbahaya. Nah, untuk selanjutnya jika yang terbalik itu input outputnya antar fasa yang LI sama LO-nya tadi, ini terbalik, yang harusnya output ke rangkaian tapi malah didapatkan input, itu akan merusak atau server RFID itu tidak ada respon. Jadi server RFID-nya itu tidak bekerja walaupun kartunya sudah dimasukkan. Nah, jadi kesalahan penyambungan ini itu juga bisa menyebabkan konsleting dan kerusakan alat atau RFID-nya itu. Lalu untuk nomor 4 itu berdasarkan rangkaian yang telah Anda buat, bagaimana gambar rangkaian keseluruhan jika sistem kerja listrik dilengkapi dengan beban hasil. Nah, di sini rangkaian tadi dilengkapi dengan beban AC, di mana rangkaiannya seperti yang tadi, tetapi ada penambahan kotak-kontak untuk AC. Jadi di sini dicabang lagi untuk masuk ke kotak-kontak
Lalu kontak-kontak itu untuk menyalakan AC. Ini ya, ini gambar yang sudah ada penambahan AC. Lalu yang tadi, nah di sini tidak ada ya. Nah tadi nyabangnya itu di sini. Ini cabang lagi keluar ke kontak-kontak. Ini ya, titik ini cabang ke kontak-kontak untuk menambahkan beban AC. Ini cabang ke kontak-kontak lalu ke AC. Untuk gambarnya keseluruhannya mungkin kurang lebih seperti ini. Lalu kesimpulannya, jadi untuk kesimpulan dari hasil praktikum kemarin instalasi kamar hotel itu disimpulkan bahwa seluruh tujuan praktikum yang SLD penggambar pengawatan itu umumnya telah tercapai. Hal ini terlihat dari kemampuan dalam membuat jinggalan diagram tadi, terus serta diagram pengawatan yang benar, di mana SLD itu sangat penting dalam merancang instalasi listrik agar aman, rapi, dan berfungsi dengan baik. Nah, proses perakitan yang melibatkan komponen seperti prosesnya itu tadi itu melibatkan komponen seperti saklar RFID, saklar penggas, saklar PG, tukar, kotak kontak, serta lampu TL, lampu pijar. Nah, untuk saat pengujian rangkaiannya itu berjalan dengan baik tanpa ada eh, kendala atau trip pada MCB, di mana daya apa penyaluran dayanya itu dapat menjaga seluruh titik bebannya. Selain itu, untuk hasil pengukuran tahanan isolasi dapat pada jalur fasa netral, fasa ground, dan netral ground itu semuanya menunjukkan bahwa over limit, ya, bukan overload ya, over limit, yang dimana menandakan bahwa tahanan isolasinya sangat tinggi atau di luar jangkauan alat ukur, sehingga dapat disimpulkan tidak ada kebocoran arus dan kondisi isolasinya itu masih baik serta aman digunakan. Secara keseluruhan, instalasi yang dibuat telah memenuhi aspek fungsi dan keselamatan kerja. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan hasil laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.